잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 이동 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Iamulia, saya dari kelas PAIC. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada saat Hari Sumpah Pemuda. Kemudian sehari setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Ejaan yang pertama adalah ejaan Van Opwitsen. Ejaan Van Opwitsen adalah ejaan yang pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Seorang ahli bahasa dari Belanda bersama dengan dua pakar bahasa dari Melayu yaitu Nawawi Sultan Makmur dan Muhtaib Sultan Ibrahim. Lalu yang kedua adalah ejaan Soewandi atau ejaan Republik. Pada masa awal kemerdekaan, ejaan Van Opwitsen diganti dengan ejaan Soewandi atau ejaan Republik. Ejaan yang ketiga adalah ejaan pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo. Profesor Prijono dan Elvianus Katopo bersama panitia lainnya merancang sistem ejaan bahasa Indonesia baru yang disebut ejaan pembaharuan. Terbentuknya ejaan pembaharuan merupakan hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, yaitu Sumatera Utara. Ejaan yang keempat adalah ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia. Namun karena hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak baik, maka penggunaan ejaan Melindo pun bakal dilakukan. Lalu ejaan yang kelima adalah ejaan baru. Ejaan yang kelima merupakan ejaan baru. Ejaan baru adalah lanjutan dari perintisan ejaan Melindo. Oleh sebab itu, para perancangnya juga dapat dikatakan di sana, yakni lembaga bahasa dan kesusastraan sekarang pusat bahasa serta panitia ejaan dari Malaysia. Yang keenam adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Disebut ejaan yang disempurnakan karena ejaan tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan sebelumnya. Ejaan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Saat ini ejaan yang digunakan adalah ejaan bahasa Indonesia bersingkat sebagai EBI. EBI mulai diberlakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2016. Adapun karakteristik dari ejaan bahasa Indonesia adalah penambahan huruf vokal difton e seperti geser dan survei. Kedua, penggunaan huruf tebal, judul buku dan bab. Demikian penjelasan tentang sejarah ejaan perkembangan bahasa Indonesia yang telah saya rangkum melalui berbagai internet. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.